Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu peristiwa yang sangat menarik di dalam acara Aiman kemarin malam, sahabat ya. Dimana kita tahu bahwa Bang Egy Sujana di Malaysia, tapi Aiman berupaya mendapatkan informasi langsung dari Bang Egy Sujana. Tapi yang mengejutkan buat kita semua, karena rupanya Bang Egy Sujana lebih memilih mengirim lagu yang diputarkan langsung di acara Aiman. Ya, lagu sahabat. Dan itu seketika membuat para pemburu ijazah, terutama Kurnia Triroyani, itu menjerit. Kenapa? Karena mungkin merasa tersinggung dengan lagu yang dikirim oleh Bang Egy Sujana. Nah, seperti itulah gambaran kalau data akademik sudah runtuh dan logika sudah KO dan bahkan TKO sebenarnya. Sehingga yang tersisa adalah rasa tersinggung. Sebab kita tahu bahwa Kurnia Triroyani ini salah satu tersangka dalam kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi. Dia merasa lagu itu menyindir dirinya, merasa diserang, bahkan lebih jauh sepertinya dia merasa dizolimi. Padahal saya kira lagu itu sifatnya umum ya. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, coba kita cek seperti apa lagu yang dikirim oleh Bang Egy Sujana dan seperti apa Kurnia menanggapi hal tersebut. Ini videonya. Kan oleh iNews ya, salam Aiman. Oke, salam Bang Egy. Nah, ini boleh dengarkan? Oke, oh bisa nanti pakai ini ya? Ya, oke. Udah dengar belum tadi belum? Saya udah dengar sedikit. Oh, musik. Bikin musik. Senang melihat orang susah, senyum bila orang jatuh. Susah melihat orang senang, hati sempit, doa pun jauh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dengki jadi biasa, syukur pun bakal hilang. Oke. Oke, ini maksudnya apa nih? Oh, saya nggak tahu. Hah? Tuh, Dia- maksudnya apa jadi? Ya, tanya dia, kan di sini dilihat nih. Itu best buat di studio Malaysia, titip dengarkan. Oh, ini lagunya Oleh khusus ini. Bang Egy nih? Iya, Dibuat sendiri? ini kan baca sendiri. Iya, iya. Arti itu bukan Anda lagu baca orang, sendiri. lagu yang dibuat Saya oleh Bang tidak Egy. tahu ini lagu siapa. Ditujukan oleh siapa nggak tahu. Saya hanya Bang menyampaikan. Aiman, Maksudnya apa biar nggak saya tahu. menjawab Bang Aiman. Oke, silakan. Itu lagu diperuntukkan untuk orang-orang yang menurut dia tidak lagi bersama dia. Yang orang-orang itu adalah dia pecat. Saya melihat wajah gembira di Bang DHL tadi, menunjukkan Bang DHL menikmati lagu tersebut. Tapi saya mau mengatakan, Bang, kau salah, ya. Anda sangat salah. Ketika kita ke Solo, Anda tidak menemani kami. Wajah Kurnia ini terpampang di Nusantara. Saya harus mengatakan bisikan dari Bang DHL bahwa Anda ditangkap oleh polisi. Di hadapan Joko Widodo, saya harus mengatakan, Bapak, masih ingat Bang? Di tengah ini seharusnya adalah presiden kami, yaitu Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI. Tapi karena beliau ditangkap akibat dari resiko profesi, maka beliau tidak bisa hadir. Wajah Pak Jokowi agak sedikit berubah pada saat itu. Masih ingat Bang? Di sebelah saya ada Bang Rizal Fadila, di samping saya DHL. Itu kapan, bulan apa Bu? Itu 16 April setelah kami dari Jogja. 2025 ya, oke. Abang ingat, beliau tidak ada. Kita meraba-raba dia di mana. Apakah masalah? Tidak. Kami datang sebagai TPUA. Karena ketika kami berangkat, kami sudah diberi kisi-kisi dan segala macam. Saya mau sampaikan pertama kali ya. Karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. 2 hari menjelang berangkat, Bang Egy mengatakan, Kurnia, abang ditelepon.
Telepon siapa bang? Ya tahulah, polisi. Saya bilang begitu. Ya begitulah. Lalu kalau abang berangkat, maka abang akan ditangkap. Saya katakan, kata abang pejuang. Ya tetap berangkat, saya bilang. Karena tujuannya jelas. Kita sudah berkirim surat secara formil. Disetujui Pak Jokowi. Insya Allah nggak apa-apa bang. Saya bilang begitu. Dan akhirnya kami tetap berangkat. Tapi kecurigaan di hati saya sudah ada. Khawatir beliau tidak akan hadir begitu. Di hadapan Pak Jokowi, abang masih ingat, saya harus sampaikan ini. Jangan masalahnya ke arah yang Rasman sampaikan tadi ya. Saya ingin mengenang ini bang ya. Ayo kita renderspose tentang hal-hal tersebut ya. Apa yang dikatakan Pak Jokowi? Kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Betul bang? Lalu dia juga mengatakan ijazah S1 aja kok dipermasalahkan, kecuali S2, S3. Betul bang? Lalu dia mengatakan lagi, kalau seandainya ini belum ramai, ya harusnya ke saya dulu. Semua itu kata-kata yang penuh arti. Saya mau mengatakan abang tidak bersalah, abang tidak perlu minta maaf, dan abang tidak minta maaf. Bagus bang, itu sudah benar. Abang memang tidak boleh minta maaf. Kita tidak bersalah bang. Kita mempertanyakan ijazah daripada pemimpin di Indonesia ini. Mari kita bedah pelan-pelan supaya kita ini tidak menjadi orang yang emosional ya, seperti mereka sahabat. Apalagi akhir-akhir ini mereka lebih banyak memang halunya. Dan sekali-kali melakukan playing victim. Dan ini sebenarnya terkait soal hukum yang tidak lagi berpihak kepada mereka karena memang mereka tidak punya sandaran data dan fakta. Sementara Bang Egy Sujana lebih awal bersama dengan Damai Hari Lubis mengamankan diri, sudah mendapat SP3. Artinya secara tidak langsung negara menyatakan bahwa perkara mereka itu tidak cukup bukti pidana. Artinya dianggap sebagai hal yang sudah selesai. Cuma yang menjadi persoalan memang ya para antek-antek pemburu ijazah ini, khususnya Ibu Kurnia, itu merasa orang yang paling terselimi. Dia gagal move on dengan situasi yang ada. Masih tak saja terus nyinyir soal SP3, masih terus berisik di ruang publik. Yang aneh karena dia tidak mau melakukan pra-peradilan menuntut itu kalau dianggap bahwa hal itu janggal. Inilah yang menjadi problem bagi mereka. Jadi memang hanya senang keluar-keluar di media sosial, senang membangun narasi. Ya, pada akhirnya kemudian kita semua ini berpikir dia memang letakkan pada situasi politik, bukan pada situasi penegakan hukum. Oleh karena itu targetnya tidak jauh-jauh, bagaimana mengeliminasi Pak Jokowi dan keluarganya. Tetapi kan semua juga orang tahu bahwa semakin kalian mendorong Pak Jokowi masuk ke dalam jurang, maka kalian yang lebih duluan terjungkar ke dalam. Sebab Pak Jokowi saya kira sudah memiliki perhitungan dan strategi yang matang. Apalagi kalau terkait soal ijazah ini, dia pasti akan ikuti seluruh proses, seluruh skenario yang kalian buat, dan pada akhirnya kalian yang akan rungkat. Itu gambaran saya soal apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait dengan kalian semua ini. Tri Royani atau yang biasa disapa Ibu Kurnia itu langsung menyelekik bahwa ini sindiran buat saya, Aiman. Saya harus bicara. Hemat saya, kalau memang kamu tidak merasa bersalah kan tidak perlu GR. Oleh sebab itu dalam psikologi hukum ini disebut dengan projection atau seseorang menempelkan rasa bersalahnya sendiri ke pihak lain. Dan ini bukan kata saya, karena ini didukung oleh akademisi ya. Sigmund Freud pun mengatakan bahwa yang namanya orang yang bermasalah itu kecenderungannya tersinggung. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mengacu kepada apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Mardana Wawi, salah seorang pakar hukum pidana, tapi ya itulah, karena orang memang sudah merasa terdesak, merasa melakukan kesalahan, ya gampang tersinggung.
Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.